Suatu hari di bulan Oktober tahun 2021, Erwin, pria berusia 40 tahun, putra kedua dari Zainuddin ini, tengah ribut dengan kakak tertuanya bernama Wawan berusia 55 tahun di kediamannya yang berlokasi di Kampung Margajaya, Kabupaten Waikanan, Lampung. Erwin minta salah satu tanah milik kakaknya dijual sebab ia sedang butuh uang. Padahal diketahui ayah mereka Zainuddin sudah membagi rata seluruh harta kekayaan yang ia miliki kepada anak-anaknya. Namun Erwin kerap kali tidak terima, ingin menguasai semua warisan keluarga. Dari keempat anak Zainuddin, Erwin memang anak yang paling bermasalah. Sudahlah suka bikin onar, Erwin juga terkenal foya-foya, menghabiskan uang di meja judi serta mabuk-mabukan. Tetangga sekitar bahkan hafal, jika Erwin bikin keributan di rumah, itu tandanya dia sedang tidak punya uang dan berusaha mengambil harta benda milik keluarga untuk dijual. Puncaknya masih di bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 1 dini hari, Erwin yang tengah berdebat dengan Wawan mendadak hilang akal. Dengan kondisi emosi memuncak, Erwin pergi ke dapur, mengambil sebilah kapak lalu kembali menemui Wawan. Di situ Erwin mengayunkan bonggol kapak ke arah Wawan berulang kali hingga kakaknya pun hilang nyawa. Kegaduhan itu membuat ayah dan ibu tiri mereka terbangun. Zainuddin bersama sang istri Romla berjalan menghampiri sumber suara, akan tetapi belum juga mengetahui siapa yang membuat keributan. Zainuddin sudah dipukul Erwin menggunakan kapak sebanyak 2 kali hingga tak sadarkan diri dan akhirnya menyusul kematian Wawan. Romla yang berdiri menyaksikan insiden tersebut langsung lari tunggang langgang menuju ke arah dapur, disusul Erwin dari belakang. Malang langkah kaki Romla kalah cepat, alhasil ia pun ikut tewas di tangan anak tirinya. Belum puas menghabisi 3 anggota keluarganya, Erwin menuju ke kamar putri Wawan yang masih berusia 6 tahun bernama Zahra. Tanpa belas kasihan, Erwin juga mengambil nyawa keponakannya. Usai menghabisi keempat anggota keluarga, Erwin sempat bersantai sejenak sembari mengisap 2 batang rokok. Setelah itu, barulah Erwin menguburkan satu persatu jasad mereka ke dalam septic tank yang berada di area pekarangan belakang rumah. Keesokan harinya, sekitar pukul 3 sore, Erwin menutup permanen septic tank tersebut guna menutupi aksi kejahatannya dengan cara dicor supaya tidak tercium bau jenazah. Hari demi hari Erwin lalui tanpa rasa bersalah. Satu persatu harta peninggalan ayahnya juga dijualin dikala ia terlilit hutang dan kehabisan uang. Sementara waktu Erwin memang aman, tidak ada yang mencurigai perilakunya. Namun ibarat peribahasa, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti suatu saat baunya akan tercium juga. Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan oleh Erwin. Dan beginilah kronologi terungkapnya kasus penghabisan nyawa keluarga Erwin. Pada akhir tahun 2021, adik Erwin bernama Juanda baru saja pulang merantau dari Riau. Dia pergi ke rumah menemui orang tuanya, tapi mereka tidak ada di rumah. Erwin kemudian memberitahu Juanda kalau ayah dan ibu mereka pergi ke gunung. Juanda yang ingin sekali melihat ayah dan ibunya mengajak Erwin ke gunung untuk menemui orang tua mereka. Tapi sesampainya di sana, mereka tidak menemukan keberadaan Zainuddin dan Romla. Juanda pulang dengan tangan kosong tanpa mengetahui kabar dari mereka. Berbulan-bulan belum juga mendapati kabar orang tuanya, Juanda terus menanyakan keberadaan mereka kepada sang kakak Erwin. Keduanya pun jadi kerap terlibat cekcok yang bahkan pertengkaran mereka pernah didamaikan oleh sekdes setempat. Puncaknya pada bulan Februari tahun 2022, mereka berdebat hebat merebutkan tanah warisan peninggalan orang tua mereka di Kampung Margajaya.
Semenjak pertikaian itu, Juanda tidak pernah kelihatan lagi di rumah orang tuanya, hingga 2 bulan kemudian ia dilaporkan menghilang. Lantas, kira-kira kemana perginya Juanda? Ternyata, sejak saat Juanda dan Erwin sering ribut, rupanya dia sudah menyusun rencana untuk mengakhiri hidup sang adik dengan mengajak putranya yang bernama Wahyu. Mereka berdua menjalankan misi tersebut pada bulan April tahun 2022. Sekitar pukul 2 dini hari, setelah memastikan Juanda tertidur pulas, Erwin mengambil linggis di dapur lalu menuju ke kamar adiknya. Erwin mengayunkan linggis ke leher Juanda sebanyak 2 kali. Tidak terhenti di situ, Erwin juga melilitkan tali ke seluruh tubuh Juanda dengan dibantu anaknya yakni Wahyu. Rencana Erwin akan memasukkan jasad Juanda ke dalam septic tank belakang rumah, akan tetapi ia lupa kalau septic tanknya sudah ditutup permanen. Karena di rumah orang tuanya tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan tubuh Juanda, alhasil keesokan hari sekitar pukul 5:30 sore, Erwin mengangkut jenazah itu menggunakan mobil Colt L300. Berjalan beriringan, Wahyu membuntuti mobil ayahnya dari belakang menuju ke arah kebun singkong peninggalan almarhum Zainuddin. Di sanalah mereka mengubur jasad Juanda. Bulan demi bulan berlalu, sampai pada akhirnya Kepala Desa Kampung Margajaya menanyakan keberadaan Zainuddin kepada Erwin, sebab pasalnya sudah lama sekali dia tidak melihat Zainuddin pergi sholat berjamaah di musola. Seingat dia terakhir kali mereka bertemu, Zainuddin ini sempat curhat perihal perilaku Erwin yang tidak mau mengalah, ingin merebut warisan milik saudara-saudaranya. Kepala desa yang bernama Yani ini semakin curiga tatkala Erwin menjual satu persatu harta warisan peninggalan orang tuanya. Ketika ditanya kemana perginya Zainuddin beserta anggota keluarga lainnya, Erwin hanya menjawab kalau mereka pindah ke gunung. Hal ini tentu terdengar tidak masuk akal bagi Yani dan juga tetangga sekitar. Bertambah curiga tidak ada yang tahu pasti tentang informasi keberadaan keluarga Zainuddin, warga setempat berinisiatif melaporkan hilangnya mereka ke Polsek Negara Batin pada tanggal 1 Juli tahun 2022. 2 bulan penyelidikan akhirnya pada tanggal 5 Oktober tahun 2022, Erwin dan Wahyu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditangkap tanpa melakukan perlawanan sama sekali di rumah Erwin yang berlokasi di Dusun Sukajaya, Kabupaten Lampung Selatan. Setelah ditangkap serta dimintai keterangan, besok harinya pelaku diminta menunjukkan tempat di mana jenazah keluarganya dikubur. Dibantu warga sekitar, petugas tim Inafis Polres Waikanan melakukan evakuasi jasad yang berada di dalam septic tank belakang rumah Zainuddin dari jam 3 sore hingga menjelang maghrib. Selesai mengangkat keempat kerangka anggota keluarga Erwin, mereka lanjut mengevakuasi jenazah Juanda yang berada di kebun singkong milik Erwin. Kelima jasad mereka yang sebagian sudah berbentuk tengkorak dan tulang belulang itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diperiksa lebih lanjut. Sejauh ini belum ada informasi lanjut terkait persidangan Erwin. Tapi untuk persidangan anaknya sudah diselenggarakan pada tanggal 9 November tahun 2022 dengan hasil keputusan vonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara karena terbukti bersalah membantu ayahnya melakukan pengambilan nyawa berencana terhadap korban Juanda, yaitu bibinya sendiri. Meski hingga video ini diterbitkan belum diketahui vonis hukuman apa yang diterima Erwin, namun berdasarkan hukum di Indonesia, Erwin dijerat pasal 340 KUHP tentang penghabisan nyawa berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati.
So, jika dari kalian ingin menambahkan informasi lebih terkait kasus hari ini, boleh silakan tulis di kolom komentar ya. Well, sekian dulu. Terima kasih sudah berkenan menyimak video ragam cerita hingga akhir. Kalau begitu, sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.